Episode 23, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi para praktikum yang sedang menonton video kali ini. Selamat datang di pertemuan kelima CC kelas dan CC 2025-2026 ya. Oke, jadi di pertemuan kali ini, pertemuan kelima, kita nanti bakal belajar tentang broker gitu ya. Ini aku bersumber dari pengalamanku dan juga dari materi-materi sebelumnya ya. Oke, jadi di Docker itu logonya kayak gini. Jadi ada ikan paus di atasnya kayak sebuah kontainer-kontainer yang ada di pelabuhan gitu ya, simpelnya. Nah, kenapa sih nanti bentuknya kontainer? Nah, nanti bakal kita bahas di selanjutnya. Nah, tujuan dari praktik kali ini adalah nanti bakal memahami itu apa sebuah containerization, terus apa what the heck is Docker, apa itu Docker, lalu Docker arsitekturnya itu gimana, dan komponennya, terus nanti running dan manajemen kontainer, dan basic Docker comment. Kurang lebih itu nanti yang bakal kita pelajari. Tapi sebelumnya kita bakal belajar ke teorinya dulu. Nah, kemarin pas pertemuan kemarin kita udah belajar tentang VM. Dan kalian juga udah dapat di mata kuliah SO atau sistem operasi di semester 5 lalu. Berarti kalian udah pakai virtual mesin ya kalau nggak salah. Atau virtual box itu buat bikin VM gitu ya. Atau virtual mesin. Nah, tuh, kalian juga udah belajar menginstal. Kalau kemarin kita bikin VM itu buat backend sama front end ya. Sorry, database server sama Apache server buat frontend-nya ya. Nah, tapi yang perlu diketahui bahwa hal tersebut mengakibatkan lambatnya pembuatan VM dan membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan booting sistem operasi atau melakukan restart VM. Selain itu juga akan menggunakan storage karena harus menyimpan sistem operasinya juga. Nah, jadi di VM itu harus kita nyalain dulu dan baru dijalankan gitu. Itulah minusnya dari pakai VM. Terus ada sebuah teknologi yang namanya kontainer. Jadi kontainer itu adalah dibandingkan dengan VM, ya fokus pada infrastruktur, kontainer berfokus pada sebuah aplikasi. Dan kontainer berjalan di atas kontainer manager, kontainer manager atau Docker yang berjalan di atas sistem operasi. Nah, perbedaan dengan VM dan ada perbedaan dengan VM yaitu package aplikasi di Indonesia tanpa perlu memasuk sistem operasi. Jadi kontainer dapat berbagai sistem operasi host di mana kontainer Oke, jadi singkatnya adalah kontainer ini kalau kemarin VM kita harus bikin VM terlebih dahulu. Sedangkan kalau kontainer itu kita langsung bikin aja gitu. Jadi kalian tidak perlu melakukan setup kayak misal harus menginstal JS itu atau install uh, kayak Node.js atau sebagainya itu nggak perlu. Jadi kalau pakai jadi arsitekturnya kayak gini. Kalau misalnya pakai virtual machine, jadi biasanya tuh kita butuh infrastrukturnya dulu, terus hypervisornya, nanti baru virtual machine khusus buat aplikasi A, misal buat database server. Udah, jadi khusus buat itu aja ya. Terus virtual machine, jadi misal pakai apa aja yang kemarin kita buat RM, itu khusus seperti itu doang. Nah, itu kan harus dijalankan dengan dua terpisah gitu ya, biar lebih gampang di manage. Karena nanti kan hasilnya perlu sebuah IP yang bakal kita pakai gitu kan. Nah, kalau pakai Docker, kita cukup ya infrastrukturnya itu udah disiapin, terus yang sistemnya udah siapin. Nah, kita cukup pakai Docker. Dan di mana nanti Docker itu bakal menjalankan sebuah aplikasi atau service per satu kontainer gitu atau simpelnya kebanyakan aja nanti kita bakal image sama kontainer kita bakal di sana. Jadi kalau infrastrukturnya adalah di Docker itu tuh bisa naruh banyak aplikasi sekaligus dan itu si IP-nya atau ya IP-nya bakal kita pakai. Sedangkan kalau virtual machine itu bakal repot karena harus bikin VM satu persatu gitu. Dan nanti kalau mau jalanin juga ini tuh cukup tekan tombol start atau kita kasih komen. Kalau virtual machine itu harus nunggu bootingnya jadi agak lama ya buat setupnya gitu. Terus nanti kita bakal kenal dengan Docker. Jadi Docker adalah merupakan satu tools untuk membuat kontainer yang cukup populer. Docker diperkenalkan pada sekitar tahun 2013. Jadi ini masih terbilang baru dan yang paling the best lagi adalah Docker itu open source atau gratis. Nah, kalian bisa akses di www.docker.com. Nah, itu apa nih? Nah, nanti arsitekturnya adalah menggunakan client server. Docker berkoneksi dengan Docker daemon server. Nah, ini intinya server ya. Jadi intinya server. Terus nanti Docker client dan Docker daemon akan bisa secara otomatis saat kita install Docker. Client dan daemon dapat jalan di satu sistem atau mesin yang sama. Client dan daemon berkoneksi dengan REST API. Kayak gitu ya. Jadi nanti enaknya pakai Docker adalah kita cukup run aja. Nanti kita tinggal REST API aja. Jadi sistemnya adalah tinggal nge-hit API-nya. Mungkin kalian masih bakal bingung. Jadi simpelnya gimana? Jadi nanti kita bakal di client di laptop kita. Nanti kita bakal jalanin Docker build. Nanti Docker build dia bakal berubah menjadi image. Nah, image itu simpelnya kayak kalian taruh repo itu atau uh,
kalian punya folder gitu ya, kalian bikin buat nanti ada folder. Nah di folder ya baru dimasukin kontainer, di mana kontainer itu fungsinya buat jalanin si image-nya atau aplikasinya gitu. Nah nanti kalian juga bisa naruh di register Docker, atau nanti ada namanya Docker Hub, itu simpelnya kayak di GitHub gitu. Jadi mana nanti teman kalian bisa download dari Docker Hub si aplikasi kalian tanpa setup package-package yang lain itu. Misal nanti kalian, nanti bakal tunjukin yang lewat lokal aja gitu. Terus nanti kalau bisa mopol berarti ya mopol bakal narik, kalau ngeran bakal jalanin ke kontainer gitu. Kenapa ini kalau lagi ntar kita lihat sini. Nah di sini kalau kalian lihat ini ada yang run warna biru. Jadi kita nanti ketik command docker run, nanti bakal jalanin di docker daemon atau servernya itu. Nanti dia bakal milih image ya. Atau kita mau jalanin image yang mana? Nanti kita bakal jalan di Ubuntu atau di OpenStack, itu sebuah VM ya gitu. Atau sebuah Linux. Nanti bakal jalanin di sebuah container. Jadi nanti IP kita bisa manfaat itu buat REST API gitu. Ya kalau misal mau ditaruh di registry juga bisa aja gitu. Jadi di registry kita di pull dulu, nanti taruh ke image. Nah image ya nanti baru kita jalan di container. Terus di sini ada komponen Docker yang perlu kita perhatikan, itu ada image, container, sama registry. Nah simpelnya image itu kalian adalah blueprint-nya. Container itu adalah kayak DVD-nya atau DVD player-nya. Jadi ini kayak kaset. Jadi kasetnya masukin ke kontainer. Nah kontainernya bakal kita bisa jalanin. Nah registry itu sama aja kayak toko jualannya gitu, kayak store gitu kurang lebih. Nah, di Docker Image apa sih pengertiannya? Docker Image itu berisi semua petunjuk dan file yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi yang kita buat, termasuk kode, dependensi. Terus Docker Image dibuat berdasarkan instruksi yang ada pada Docker file. Nah, jadi nanti di aplikasi kita perlu sebuah file namanya Docker file, yang dimana nanti tulisannya adalah gimana caranya buat nge-run si image-nya atau aplikasinya. Nah, Docker Registry itu adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan Docker image. Kalau Docker Container adalah sebuah alat yang digunakan untuk menjalankan Docker image. Gitu. Simpelnya ya yang udah aku jelasin tadi, image itu sebuah CD, registry itu adalah sebuah toko CD-nya, kalau container itu adalah sebuah DVD player ya. Oke, terus di sini tools apa yang bakal kita gunakan di praktikum kali ini. Nanti kita bakal belajar pakai Linux terminal, tapi bukan pakai VM, tapi kita langsung pakai Cloud Shell di KCP. Kenapa nggak pakai VM mas? Karena kalau VM itu berarti kita harus setup terlebih dahulu, sedangkan kalau pakai Cloud Shell itu langsung sudah disiapin Dockernya gitu. Terus Docker secara default sudah terlihat di Cloud Shell. Nah itu yang udah aku sebutin tadi ya. Oke, terus kita bakal masuk ke last practice. Oke, jadi kalau di Spada udah ada udah ada langkah-langkahnya. Ini kalian bisa ngikutin aja. Cuman nanti cukup berbeda ya yang ngikutin yang ada di sini. Kurang lebih. Nah, ini pokoknya kita kurang lebih bakal ngikut-ngikut hampir sama kayak gini. Jadi kita bakal cobain gunakan versi kita sendiri ya, karena kan reponya beda. Oke, mungkin ini kalau mau lihat juga boleh. Jadi ya kurang lebih aturannya sih hampir sama. Nanti kita perlu namanya Docker file, nanti isinya seperti ini. Nanti ini apa sih isinya? Nanti kita bakal uh, ulik bareng-bareng gitu. Terus ini kita bakal buat Docker image. Habis itu nanti kita coba ngeran dulu ya, ngeran dulu. Terus kita bakal tampilin. Nah, nanti baru kita taruh di artefak REST API, yaitu sebuah penyimpanan yang ada di GCP-nya gitu guys. Nah, ini kalau mau pull tapi ini opsional, jadi kita bakal skip. Nah, itu ini materinya di situ aja. Nah, karena ini video, jadi nanti kalian bisa ngikutin aja videonya. Tapi sebelum mengarah ke GCP-nya, aku mau nunjukin dulu sebenarnya kita bisa lewat uh, sorry ini aku close dulu server. Nah, ya, kalian bisa juga download Docker Desktop. Ini fungsinya buat di lokal. Misal ya, ini adalah image-image yang sudah ada. Mungkin ini banyak banget. Mungkin kenapa banyak banget, karena aku udah setup sih. Nih kalau di setting kalian buat Kubernetes. Nah, di sini aku udah jalan Kubernetes ya. Makanya di image-nya itu banyak banget. Sebenarnya uh, nggak perlu dipikirkan nggak apa-apa. Mungkin bisa dilihat di dua ini. Nah, di sini ada sebuah image Postgres sama Redis. Nah, ini dapat dari mana? Yang Postgres ini aku ngambil dari Docker Hub. Nah, Docker Hub ini simpelnya adalah kayak store-nya atau GitHub-nya. Di sini kalian bisa nyari-nyari buat uh, sebuah aplikasi gitu ya. Contoh, misalnya di sini ada namanya TensorFlow. Mungkin teman-teman yang udah belajar mesin learning sih tahu TensorFlow. Kan biasanya kalau TensorFlow kalian harus nge-setup si environment-nya dulu kan, harus versi berapa dan sebagainya. Sedangkan kalau di sini kita cukup nge-pull aja, nge-pull di sini, nanti bakal taruh ke image. Nah, terus misalnya aku mau jalanin si Redis. Nah, Redis itu apa sih, Mas? Redis itu simpelnya buat manajemen cache, cache ya, manajemen cache buat aplikasi web.
Nah, di sini kalau kalian klik aja, nah di sini ada sebuah layer 12. Ini adalah sebuah komen yang bakal dijalankan kalau kita ketik, kalau kita pencet tombol run. Nah, jadi kan tadi kita bahas tentang image ya. Image kalau di run nanti bakal masuk ke container, di mana image adalah sebuah CD, sedangkan di container adalah sebuah DVD player. Nah, kalau aku tekan startnya di sini, jadi ada optional setting. Jadi ini bisa naruh container name, mungkin kita kasih case gitu ya. Terus portnya berapa? Di sini juga ada rekomendasi bahwa rekomendasi 6379, mungkin kita samain aja 6379. Jadi volume sama environment-nya mau diisi pun nggak apa-apa, mau diisi boleh, nggak pun nggak apa-apa. Nah, kalau kita run, nanti dia bakal berjalan di container dan dia akan uh, komen-komen yang tadi ada di si uh, apa yang di Reddition tadi. Nah, ini otomatis ini udah berjalan di container. Nah, kalau misal kita akses ini localhost dengan portnya tadi berapa? 6379. Nah, ini mungkin otomatis nggak bakal tampil ya, karena kan kita harus nambahin di file package-nya buat ngatur cache. Atau bisa klik nih localhost. Nah, ini nggak berhasil karena fungsinya memang bukan buat ditampilin gitu. Jadi kurang lebih gitu cara maksud Docker ini. Kita tidak nggak perlu buat setup si Redis-nya. Sebenarnya kalau kalian setup Redis itu harus install package-package-nya dulu, setup. Pokoknya setup laptop kalian biar Redis-nya jalan. Dan itu cukup rumit. Sedangkan kalau pakai Docker, kalian cukup tekan tombol run aja, kalian udah bisa akses Redis-nya. Mungkin ya kayak Postgres gitu ya. Postgres itu bisa juga buat jalanin. Misal ya di sini aku punya namanya nih dbvert. Jadi dbvert itu fungsinya buat melihat ya, misalnya aku stop nih, aku hapus saja buat kontenternya. Ini aku jalanin Postgres-nya. Ini saat ini adalah db docker. Aku kasih portnya misal mungkin kasih 7000 ya. 7000 akurat. Oke, di sini dia bakal jalan kah? Oke, kita jalanin. Apa nih db ini tadi seperti itu. Pas oh rupanya kita harus setup. Nah, aku ganti aja kalau gitu. Ini aku hapus dulu. Ini kan bisa skip aja kalau misal um, terlalu lama ya. Tidak penasaran juga sih. Misal di sini aku kasih dp aja. Terus kurang dia bakal jalan ke apa nih pasangannya. Oke, rupanya tidak bisa ya. Portnya nggak disetting. Oke, anyway, jadi intinya adalah seperti itu ya kurang lebih. Nah, terus tadi udah belajar tentang image, sudah cara kontar jalannya, terus belajar Docker Hub. Nah, terus teman-teman juga bisa uh, nge-push ke Docker Hub biar teman-teman yang lain itu bisa mengakses aplikasinya tanpa harus install. Misal di laptop teman-teman uh, Node.js-nya versi 24, sedangkan teman yang lain versi 21. Nah, itu kalian bisa setting aja di Docker. Nanti bakal dipakai aja. Misalnya, aku kemarin pas ada project namanya dulu ini pakai SafePass. Ini aku udah aku taruh di My Hub. Ngebus di sini. Nanti teman-teman kalau bisa nyari di Docker Hub, tinggal install aja nanti bakal ada nih si Vision 9 base pass. Nanti kalian bisa akses aja buat si backend-nya tanpa kalian harus setup package-nya karena sudah ada di karena sudah ada lah langsung kayak gitu. Oke, itu masalah dengan Docker lokal. Bagaimana dengan yang ada di si GCP itu sendiri. Nah, kalau di GCP, sesuai dengan yang di PPT tadi, kita akan belajar di Active Google Shell. Atau kalian bisa aja klik ini, bisa G atau G terus S, atau bisa klik aja di sini. Oke, terus nanti di uh, video authorize saja. Nanti di praktikum kali ini atau di prakteknya nanti kita bakal manfaatin repo yang ada di sini. Jadi ada backend sama frontend-nya. Ntar aku udah bikin, ntar aku stop dulu buat ngebuka. Oke, jadi ini adalah step-step yang bakal kita lakukan. Peralatan Docker sudah, toolsnya udah. Nah, sekarang kita bakal masuk ke prakteknya. Jadi bisa dipersiapkan bagi teman-teman yang bakal mau lakuin. Ini aku hapus saja biar lebih dikit. Nah, sini ada Google Gemini. Nah, ini Google Gemini nggak apa-apa, kalian buka aja. Digunakan buat nanti tanya kalau misal ada komen-komen yang nggak berhasil gitu. Oke, jadi tampilan seperti ini. Ntar aku
itu terus dulu ya, aku ambil PPT-nya aja. Ini aku ubah aja deh, terlalu sulit buat melihat si taskbar-nya. Jadi gini, yang pertama nanti sebenarnya adalah kita harus setup si uh, aplikasi dulu. Karena nanti sistemnya aplikasi kita buat, aplikasinya berjalan, nanti baru kita taruh di Docker image nanti bakal taruh ke container, nanti kontainernya baru kita jalanin gitu ya. Terutama si image terus kontainer kita jalanin ya. Nah, jadi pertama-tama ini adalah aku ngambil dari sini yang part 2 simulasi. Terus nanti kita tambahin Docker file. Nah, jadi langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, nah, aku buka dulu PCC. Nah, ini bebas, kalian mau langsung nge-clone dulu yang di Docker backend-nya boleh, atau mau part 2 simulasi, habis itu nanti kalian tambahin Docker file gitu ya. Sekali lagi, kalian bisa clone dulu aja yang part 2, pertemuan keduanya yang spoles. Habis itu nanti kalian bikin file namanya docker file. Yang mereka buka open VS Code-nya. Kalian buka aja docker file, bikin namanya docker file. Nah, bentuknya gini. Terus nanti tinggal diisi aja isinya kayak gini. Nah, kita bakal bahas baris per barisnya. Apa sih maksudnya dari situ? Yang pertama adalah begini, menentukan image container Docker. Dari sini adalah mesin apa yang bakal kita taruh. Nah, di sini taruh di Node. Kenapa di Node? Karena kan ini aplikasi Node ya. Terus 30 strip Alpine karena itu lebih ringan. Makanya kita taruh di sini. Terus kita taruh workdir app. Jadi kita bikin sebuah direktur aplikasi. Terus nanti kita taruh semuanya, copy titik ini adalah copy semua ini file yang ada di sini ke dalam folder app. Habis itu nanti bakal ngejalanin di terminal npm install, fungsinya buat nge-install ini, buat jalanin. Habis itu nanti kita expose dia ke 5000 aja, di port 5000, di port 5000 ini ke tab 5000. Terus nanti kita penjalannya tinggal node index.js atau menjalankan si index.js-nya. Nah, sebenarnya ini tuh bisa di sini. Nah, mana ya? Ini kalau misal kalian install apa namanya? Install extension Docker, nanti kalau kalian ngebuat image ya, ngebuild image di Docker, nanti bakal muncul sini adalah workdir/app. Nah, mungkin contohnya aja ya biar lebih asik. Oke, di sini kalau buat Docker sendiri, ini kurang gede gue gedein. Nanti ini komennya hampir sama. Jadi kita pakai Docker, terus build, minte, terus taruh minte, nanti baru nama dari image-nya. Misal di sini aku mau tulis backend tcc gini deh, 45 back docker backend. Nah, kalau aku jalanin, aku lupa. Nah, kalau lupa kita bisa tanyain ke Gemini sebenarnya. Cuman karena saya malas, saya akan buka dulu di sini. Oh, salah kurang. Ini rupanya dikasih tanda titik. Jadi kita bakal nge-build semuanya karena fungsi titik. Nah, jadi ini bakal jalanin yang ada di Docker file di sini. Jadi dari ini 1/4, berarti dia bakal jalanin dulu di sini. Mana ya? Itu ininya adalah dia bakal jalanin yang ada di sini. Nih, misal metadata library not double. Jadi ambil dulu, habis itu dia bakal dia dulu nih, karena buat narasi aplikasinya ini tergantung dari kecepatan internet kalian. Terus nah ini 2/4 adalah work direct, jadi dia bakal buat folder, terus nanti copy semuanya, jadi copy semua folder ini, sorry, file-file ini punya ada folder sebagainya, itu bakal taruh di app, nanti bakal npm install itu buat jalanin npm installnya, karena kan kita perlu namanya node modules ya, kan di sini gue ada node modules. Nah, berarti kita bakal nambahin node modules dulu. Ini sama halnya juga yang bakal kita lakuin di sekarang gitu loh, npm i atau npm install, nanti bakal ngedownload si modulesnya, sama hal pun jalan yang ada di Docker ini gitu. Makanya yang akan lakukan harus sama yang ada di Dockernya gitu. Terus nanti bakal diekspos di port 5000. Mas, kenapa kok nggak 3000 aja? Kan awalnya 3000. Karena nanti rencananya si frontend paknya React ya nanti. Nah, React kan bakal jalan di 3000. Sedangkan nanti bakal tabrakan portnya. Oleh karena itu nanti bakal
kita pindah si packetnya jadi 5000 portnya gitu. Terus tadi aku mau bilang di mana ya, kayak existing network volume ya, bridge non volume itu aku lupa, di container Kubernetes web image. Nah di sini ada Docker image nih latest. Oh wait, I forgot, aku lupa. Hmm, 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 hmm. Not fun. Coba kalau aku jalanin docker docker impact dari ada. Oke, kita lanjutin. Oke, jadi kayaknya jelasannya adalah sebagai berikut. Jadi intinya adalah aplikasinya udah siap di app, terus jadi tinggal jalanin aja. Nah, itu buat startupnya. Nanti ada sama juga yang ada di PCP-nya sebenarnya. Terus oke, kita kembali ke lokalnya dulu. Apa yang kita lakukan ini pertama tadi kita udah nge-clone ya. Kita udah nge-clone terus tinggal npmi atau install modulesnya. Habis itu tinggal dijalanin aja si npm run dev. Kenapa npm run dev? Karena di packages dan di sini aku nge-setting. Nah, sini dev not watch index.js sama aja dengan not index. Tapi sini aku pakai watch karena kalau ada perubahan, Nah, sorry, perubahan bisa ke update gitulah. Nah, di sini hanya ada sesuatu hal yang bermasalah dengan si QoS-nya atau dengan koneksi database-nya. Nah, itu karena di environment di sini aku belum naruh si server backend-nya. Nah, makanya kita perlu sebuah VM instance atau yang kemarin kita buat. Kan jadi teman-teman ada yang pakai Cloud SQL, ada yang pakai Compute Engine. Kayak tambahan juga, ini bagi teman yang ini perlu diperhatikan juga nanti kalau teman-teman udah habis gitu ya, terus pakai uang sendiri, contohnya kayak aku ini pakai bonusan yang $10 doang. Di sini Cloud SQL-nya teman-teman bisa hapus aja karena bakal nyedot walaupun dia nge-stop ya, makanya dihapus aja bagian sini. Jadi kita di engine. Nah, di Compute Engine nih tadi aku nyalain dari jam 10 sabar aku matiin juga lihat di pillingnya. Ya, kalau teman-teman mau lihat skip aja nggak apa-apa. Cuma mau lihat aja sih berapa ukuran yang udah aku pakai ya duitnya di report. Nah, di sini itu parsial gede banget sebenarnya. Nah, di sini tuh Compute Engine tidak nambah-nambah. Ya, tidak nambah-nambah karena lebih sangat murah sekali ya buat Compute Engine. Oke, anyway. Jadi kembali ke Compute Engine. Nah, sekarang udah masuk lagi, perlu ikutin lagi. Terus buat VM instance. Nah, di sini aku ada 2 VM. Aku bakal pakai yang 2 ini karena yang atas aku lupa passwordnya apa. Nah, tinggal di start aja. Terus tinggal ditunggu aja buat jalanin si VM-nya. Nah, ini kan ya kelemahan dari VM itu sendiri yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Itu harus nunggu nge-build-nya. Jadi ini kayak sama aja kayak kalian punya laptop terus kalian nyalain. Nah, untuk ini cepet nih, itu cepet. Gitu. Nah, terus ini jangan lupa ada external IP. Jadi setiap kalian jalanin itu external IP-nya bakal berubah-ubah terus. Nah, ini juga PR ya kalau pakai VM. Makanya kita nanti pakainya Docker gitu. Tapi ya kalau buat uh, database ya kan ringan ya. Oke, seperti biasa nanti kita copy dulu nih, copy lagi. Terus kita bakal cek dulu di lokal kita atau di VS kita atau laptop kita. Pokoknya sampai connect dulu, lalu nanti baru kita nge-push ke Dockernya gitu. Terus kita bakal ganti si IP-nya karena akan berubah. Terus kalau lupa DB name-nya apa, adminnya apa nih, kalau DB user dan password ini perlu diingat-ingat ya dari kemarin. Kalau kalian lupa, kalian bisa buka tugas kalian sebelumnya. Kan suruh bikin uh, DB server ya. Kalian mesti kalian nulis user sama passwordnya ini jangan lupa. Tapi kalau DB name nanti kalian bisa bikin aja buat nama database-nya. Oke, di sini harusnya udah jalan. Coba kita server ini pakai bot ya. Jadinya klik kita authorize, di bawah restart. Nah, terus kalian kalau mau ngecek juga, kalian bisa ke php myadmin.com.
Nah, di sini baru kita bakal ngecek di database-nya. Yang pertama ada servernya itu tadi yang IP-nya, username admin, terus ini admin 13. Nah, ini ikuti sesuai yang ada di environment-nya. Nah, ini udah connect ya, udah connect. Terus kita go aja. Nah, terus tinggal ditunggu aja, ini di-ignore nggak apa-apa. Nah, di sini nama database-ku adalah test VM, di dalamnya ada folder namanya users. Ini ada satu data. Nama datanya itu test, ya kan test. Terus berarti kalau kita bakal coba dulu di ip.res, terus kita get all user. Ini udah connect ya, berarti aku close aja. Tarik lagi ambil si API-nya. Nah, di sini ada satu data yang namanya test. Ini sesuai dengan ada di database yang tadi ya. Berarti si backend-nya ini sudah berhasil atau sudah cocok lah gitu ya kurang lebih. Nah, berarti yang ada di GitHub sini itu sudah bisa bakal kita pindahin ke ini apa namanya GCP-nya gitu. Yang dimana nanti cuma diubah si expose-nya atau expose-nya diubah sama .environment-nya ngikutin yang ada di sini. Itulah kenapa kita di setup dulu yang di bagian lokalnya gitu. Ini aku matiin aja, Ctrl C buat matiin. Otomatis ini backend-nya nggak bisa diakses ya. Ini kalau misal aku trace, dia nggak bisa nih connection was reject karena sudah dimatiin si backend-nya. Oke, terus kita ke GCP-nya, kita mau mulai praktek buat main ini kembali lagi kalian bisa klik aja sini ada logo console. Jadi klik aja di sini, ini tampilannya seperti ini. Yang mau di boleh, mau open new window juga boleh, dipindah ke full itu juga boleh. Mungkin kalau jelasin sebentar aja, di sini ada web preview. Jadi di browser ini bisa nampilin web preview-nya, nanti bakal kita pakai itu ya. Oke, sesuai dengan yang ada di PPT, ini PPT. Yang pertama adalah kita harus milih projectnya terlebih dahulu. Nah, wajib nggak wajib sih sebenarnya, cuman ya kita bakal ngikutin ya. Jadi kalian bisa ketiknya di gcloud config set project ID. Nah, project ID itu mana mas? Nah, project ID itu adalah sini, asisten tes. Kalau mungkin kalian kayak A06 berapa dan sebagainya, ya pokoknya tinggal ditulis aja. Ini kalian lupa, kalian bisa ketik ini, gcloud. Habis itu aku juga lupa btw. Wait. Mana ya? Nah nih, gcloud config set project nih. Mungkin aku bakal copy aja. Copy, terus ini aku hapus semuanya. Paste. Nah, edit projectnya. Nah, di projectnya kita hapus. Paling kanan, hapus dulu. Nah, terus kalau di Google Shell ini, atau plot cell-nya, kalian tinggal blok aja. Terus dilepas, nah dia bakal nge-copy. Terus tinggal Ctrl V, nah dia bakal nge-paste gitu ya. Jadi cukup di blok aja itu buat nge-copy. Terus tinggal di enter. Terus tinggal ditunggu aja. Nah, update property core project. Jadi sudah pilih si project yang itu. Walaupun sebenarnya ini udah kepake di sini sih. Gitu. Oke, itu adalah tahap pertama. Biar lebih gampang, jadi aku clear aja, biar lebih bersih. Yang itu bakal mulai masuk bermain Linux gitu ya. Jadi sistemnya seperti Linux, komen seperti Linux, gampang aja. Pertama kita bakal baca dulu di dalamnya ada apa. Nah, rupanya di sini aku sudah ada 2 folder yang tadi aku coba. Jadi kalau kalian pindah-pindah project itu semua foldernya ada rupanya. Jadi aku tuh tadi tuh pakai namanya di aku di duplicate dulu aja. Nih aku tadi main di Docker test. Nah, rupanya di sini ada. Jadi ini teman-teman kalau misal khususnya yang owner ya, misalnya owner yang inject billing video video sebelumnya udah ada inject billing otomatis nanti kalian bakal penuh nih di sini. Nah, nanti berarti kalian harus beda-beda nih buat nama foldernya. Misal satu backend NIM berapa gitu ya, tinggal dihapus. Nah, biar kita sama, aku bakal hapus dulu folder-folder di sini. Nah, karena aku lupa, kita gunakan AI buat menu kita komen Linux hapus folder dan isinya. Nah, kita semua manfaatin AI buat mencari karena ya biar lebih cepat aja nih. Nah, katanya rm min rf nama folder. Oke, aku bakal hapus semua dulu. Wih, hilang. Karena pindah di sini ya, btw. Tadi cuma buat contohnya udah dihapus aja. rm min rf terus sama foldernya. Ini kalau teman-teman awalnya sih kosong ya harusnya. Terus aku juga mau hapus min rf backend test. Terus ulas lagi. Nah, harusnya awal-awal teman-teman bentuknya gini. Cuman
me.console.txt. Kurang lebih gitu kalau pertama kali buat. Aku yakin harusnya gitu. Nah, ini aku clear dulu, terus kalian ls. Nah, harusnya sampai sini kalian sama kayak aku. Terus nextnya adalah kita bakal nge-clone si reponya. Kemudian lagi kalian boleh nge-clone yang pertemuan 2 atau pertemuan 5. Jadi mungkin lebih cepat kita pakai yang pertemuan 5. Terus komennya apa sih mas? Komennya itu aduh, kalian bisa buka di main. Nah, di sini ada namanya ininya, apa namanya sih? Komentar ya. Oh, komen ya. Kalian tinggal klik aja di copy di sini. Terus kita tinggal paste lagi di sini. Nah, tapi kita nggak mau pertemuan 2, tapi aku mau yang pertemuan 5. Jadi kalian harus tekan arrow kiri buat sampai sini 5. Terus kita bakal pakai yang tuker yang backend karena kita fokus ke backendnya terlebih dahulu. Nah, backend apa aja? Terus di kanan sini kalian baru nulis nama foldernya, terus backend. Nah, karena kasihan yang injek ya, kasihan yang ngasih injek. Nanti bakal tim backend, misal backend semua, pasin aja di bawah, kasih underscore, terus name kalian. Misal aku kasih name 10, karena aku name 10. Backend name 010, ya backend 10. Nanti kalian alas lagi. Nah, di sini ada sebuah folder namanya backend 010. Nah, ini kalian ngikutin aja ya, name kalian gitu, bebas. Biar nggak beda gitu ya. Mungkin backend underscore docker atau 000 gitu. Karena nanti ada tugas juga yang berhubungan dengan ini gitu. Oke, kalau udah berarti kita bakal masuk ke backendnya atau masuk ke foldernya. Berarti dengan cd terus backend. Nah, mas kalau terlalu cepat, kalian bisa ketik aja gini pa terus tekan tab, nanti bakal auto complete gitu. Tinggal di enter. Nah, dia bakal masuk ke backend 010. Terus kalian ls lagi buat melihat apa aja sih folder yang ada di dalamnya. Ini kan api.trash nggak ada, berarti nggak perlu, kalian boleh hapus. Nah, cara komennya apa? Kembali lagi, kalian bisa cari di Gemini atau dari Google gitu. Terus tadi yang di sini, nah di sini kan kita perlu namanya tadi menghapus di .env sama di bagian Dockerfile. Berarti kita akan ubah si Dockerfile. Nah, Dockerfile kita pakai apa ya? Kode editor yang ada di Linux. Berarti pakai nano. Nah, Dockerfile, enter. Ini adalah isinya sama yang kayak ada di repo-nya. Tadi kita ubah di bagian expose, jadi ubah di video. Nah, untuk ini komentar aja di bawah, jadi nggak usah diubah kalau apa. Terus cara nge-save-nya gimana? Kalau teman-teman ingat yang kemarin itu pakai Ctrl O, tapi di sini aku mau beda dikit, aku pakai Ctrl X. Terus Ctrl X kan berarti keluar, terus tinggal nih, apa kamu mau nyimpan? Katanya, nah, aku mau nyimpan berarti klik yes. Terus apakah kamu mau nulis nama filenya apa? Terus aku tekan enter aja. Nah, itu buat nge-replace. Nah, terus kita bakal ngecek apakah perubahannya udah berubah. Kalian bisa pakai komen namanya adalah cat dockerfile. Enter. Nah, di sini bakal nampilin isi dari dockerfile. Ini udah berubah di 5000. Berarti ya pasti ya. Nah, aku ubah dulu deh jadi warna LED. Siap-siap plus pink. Nah, ini bener nggak terlalu kelihatan ya karena tulisannya kecil. Jadi aku ubah jadi drag aja. Terus ini kalau kalian nggak kelihatan yang punya touch, kalian bisa zoom aja nih di YouTube kalian. Mungkin kalau nggak kelihatan bakal ku subah teksnya jadi large biar lebih gede, tapi jelek banget, jadi aku balikin aja. Kalian tinggal zoom aja ya, bisa pakai ini zoom kayak gini. Nah, itulah pokoknya, atau nggak pakai uh, Windows Plus. Nah, ini buat biar di laptop kalian ada mesti tinggal di zoom aja kalau nggak kelihatan gitu ya. Oke, kembali lagi ke sini, Dockerfile sudah berhasil. Terus kita bakal ngubah .env-nya. Nah, kalau kalian perhatikan, mungkin biar kelihatan itu kita ls lagi. Ini .env, karena kalau pakai dot itu dia bakal hidden ya, hidden. Jadi kita bakal coba ya cat.env. Nah, .env-nya di sini ada test VM admin 3, terus portnya 5000 udah benar, tapi DB hostnya itu tidak sama yang ada di kita buat. Oleh karena itu kita bakal ngubahnya. Nah, ngubahnya gimana? Ya, mungkin kalau teman-teman udah nebak pakai nano, betul. Kita pakai nano buat ubahnya. Jadi nano.env. Terus kita bakal ubah di bagian DB hostnya. Jangan lupa tadi di copy dulu buat DB hostnya. Jadi bisa kembali lagi sini, tinggal Ctrl C, di blok Ctrl C, terus tinggal di paste di sini, voila berhasil.
Terus kalau misal kalian mau sama halnya tadi kayak Ctrl X atau protokol buatnya, terus tinggal di enter maybe. Oke, terus di X. Terus juga bisa. Terus kita cek coba cat.env. Oke, perubahannya udah berhasil ya. Oh, otomatis berarti sudah berhasil. Terus kemudian ada pertanyaan, Mas, apakah perlu buat npm install? Jawabannya tidak perlu. Karena di sini kita cuma buat taruh ke Docker lah ibaratnya gitu. Ini penuh banget, jadi bakal ku clear aja sama sini. Tahap pertamanya udah selesai. Tahap satu nanti yang set config. Tahap kedua adalah nge-clone. Tahap ketiga adalah kita bakal buat Docker build-nya. Oke, jadi kita bakal bikin Docker build. Oke. Terus nextnya adalah kita bakal build. Nah, di sini aku udah ada panduan ya. Di sini isi Docker yang udah. Terus dir, copy, skip. Nah, di sini nanti kita bakal ngebuat Docker build. Nah, di sini perlu diperhatikan terlebih dahulu sebenarnya. Ini kalau di PPT dia itu pakai template ini, pakai GCR atau Google Container Registry kalau nggak salah. Nah, itu pakai teknologi lama, pakai GCR.io. Kalau yang baru itu pakai PKGDev. Itu formatnya adalah namanya location docker PKGDev, project ID, repository, sama image name. Nah, cukup repot dan tadi juga agak bingung. Jadi nanti kita pakai yang GCR aja. Kalau explore lagi itu bisa aja. Nah, ada pertanyaan, Mas, kita harus pakai format seperti karena ini berikutnya ada di uh, artifact registry gitu atau registry ya. Oke, kita bakal buat image-nya dulu atau buat image-nya. Uh, Mungkin bisa kita ngecek dulu ya apakah dockernya berhasil atau enggak. Berarti tinggal docker min v. Nah, di sini di Google Cloud Shell docker versinya adalah versi 29. Aku penasaran juga kalau di punya aku ada berapa ya? Docker min v. Nah, di sini juga sama nih versi 29. Kalau teman-teman nyoba Docker min v di VS Code nggak bisa karena kalian belum download sih ini Docker desktopnya. Kalau udah mesti nanti bakal berhasil nampil di situ. Uh, Struggle terhadap WSL dan sebagainya, jadi kan aja gimana cara buat gitu gitu. Right, sekarang kita bakal buat buildnya. Pesan pertama adalah kalian harus masuk ke folder yang ada Docker. Kalau di luar itu nggak bisa, makanya masuk ke folder backend-nya masing-masing. Terus pastikan ada file Docker file. Terus nextnya adalah kita bakal komen buat build atau buat image-nya adalah Docker build mintek. Terus nama si package-nya, package nama image-nya. Karena di sini harus ngikutin format penulisannya. Jadi kita bakal buat pakai GCR. Jadi gcr.io slash ini nama projectnya. Nama projectnya kan ID project kan ini ya asisten tes. Tinggal di blok aja atau copy terus kita paste. Terus slash lagi ini buat nama image-nya. Karena di sini adalah backend Docker. Tadi aku bikin namanya backend strip Docker. Terus tag itu versinya. Mungkin bisa versi 1 gini atau versi latest kayak buat versi akhir itu ya. Itu versi terbaru, saya pakai versi latest. Terus tinggal di titik. Nah, titik ini adalah buat jalanin yang ada di Docker ini sama halnya yang tadi kita lakuin yang di sini. Yang buat image yang ada image-nya di sini. Nah, nih sama aja buat kayak gini. Tapi ini itu tuh ada di VM atau di terminal atau di komputernya Google yang kita punya gitu. Nah, terus kita ditungguin aja ini. Mungkin teman-teman kalau malas nunggu bisa tekan tombol arrow kanan buat jalanin. Welcome, oke. Mungkin bakal ku pause dulu ya, biar nggak lama juga. Kalian juga nggak perlu kanan-kanan. Oke, ku pause dulu ya nanti kalau udah bakal ku bikin. Oke, sudah berhasil teman-teman, sudah berhasil, udah finish dari udah 9/9 udah berhasil. Oke, ini gue ganti dulu ya trik hitamnya. Oke, terus kalau udah Docker build-nya berarti udah jadi image. Terus cara ngeceknya gimana? Berarti dengan Docker images, jangan lupa pakai S, tinggal enter. Nah, di sini sudah muncul sebuah image.
namanya adalah Docker. Ini namanya harus ID-nya ini. Oke, selanjutnya kita bakal nyoba run gitu ya. Nah, di sini run-nya atau run si image-nya itu komennya adalah docker terus run, terus ada beberapa apa ya namanya? Komen atau properti lainnya. Misalnya sini pakai min d biar berjalan di background. Terus ada min p. Ini mau portnya berapa? Oke, perlu diketahui karena di Google Setting basicnya adalah seperti ini, pakai preview 880. Jadi kita bakal taruh dia di convert ya awalnya 880 menjadi 5000. Kenapa 5000? Karena di Docker ini kan pakainya 5000 ya tadi. Nah, ini coba makanya tadi kita ubah 5000. Terus pakai ID buat image mana yang bakal dijalanin, yaitu image yang ID-nya ini. Kita enter. Nah, ini udah berhasil ya, udah berhasil jalan. Terus gimana cara ngecek apakah kontainernya udah berhasil atau belum? Nah, itu tinggal cari aja docker ps. Nah, ini adalah kontainer yang sedang berjalan. Tuh, 19 detik atau 10 detik yang lalu. Ini namanya dia Trusty Johnson. Ini auto generate ya. Sebenarnya bisa diubah juga di sini pakai strip name kalau nggak salah. Kalian bisa searching sendiri. Fungsinya buat apa? Fungsinya cuma buat pengganti dari kontainer ID nanti pas kita mau stop. Oke, ini udah berhasil dijalanin. Terus gimana cara jalanin, cara buktiin apakah packingnya berhasil atau enggak? Sebelumnya tadi kita belum nyobain yang ada di sini ya, tapi nggak apa-apa, kurang lebih sama aja. Caranya tinggal di web preview dengan ini, terus kalian bisa klik aja nih preview on 8080, karena kalau kita klik 8080, dia tuh sebenarnya sudah terconvert ke 5000. Jadi sesuai dengan yang ada di cloud cell-nya. Oke, di sini muncul nih hello world. Kok muncul hello world, Mas? Kenapa nggak API? Karena di indeks di sini itu yang pertama kali kita setting. Nah, nih adalah recent hello world. Nah, ini udah berarti apa ya? Si backend itu udah berhasil gitu. Nah, ya udah berarti kita tinggal nyobain aja API REST yang ada di sini. Misal kita bakal nyobain ngambil all user di sini. Nah, berarti kan di sini kita tinggal aja ini tinggal di paste nih tambahin API F1 user. Kalau kita enter, voila, kita berhasil mau fetch sebuah satu API. Berarti kalau kalian mikir, ya udah Mas, berarti kan ini adalah ini apa namanya endpointnya kan. Berarti kita tinggal coba aja di si IP address gitu atau di Postman gitu ya. Nah, misal kalau kita paste di sini, paste B, terus kita send request. Nah, ada ya. Nah, di sini katanya sih HTTP-nya oke sih oke. Tapi katanya kita ditolak, nggak bisa masuk. Kenapa kok ditolak? Karena kalau Google Cloud Shell, dia tuh sifatnya adalah kayak diblokir gitu loh. Jadi gak sembarang kayak ini kan pihak ketiga ya, bukan pihak dalamnya Google, alias bukan dalam yang ada di sini. Jadi itu nggak bisa. Oleh karena itu nanti kita perlu sebuah apa ya bisa disebut PaaS atau platform as a ya platform as a service atau service as a service aku lupa. Jadi nanti kita manfaatin namanya Cloud Run. Nah, kalau kalian buka di sini Cloud Run, kita nunggu. Nah, Cloud Run terus di sini ada sebuah connector repository sama deploy container gitu. Nanti kita bakal manfaatin atau membuat sebuah DPO web service dari deploy container. Nah, tapi di sini kalau mau taruh tuh lewat Docker Hub atau Artifact Registry. Sedangkan di sini kan kita belum naruh si image-nya itu ke Artifact Registry. Oleh karena itu, berarti kita bakal uh, daftarin dulu nih, enable dulu si Artifact Registry. Jadi kalian bisa cari di sini, namanya adalah Artifact Registry. Nah, ini yang ini kalian boleh kliknya atau ini bebas lah. Klik aja di ini Artifact Registry, terus guide di pembuka kanannya. Oke, ini aku tadi baru lihat ini udah sekitar dulu. Nah, sekitar 44 menit. Jadi nanti kalau misal lebih dari 1 jam bakal gue buat jadi 2 part. Nanti bagian mana enaknya dipotong, ya udah gitu ya. Nanti kalian bisa lihat aja satu persatu lah, biar nggak kepanjangan juga penontonnya. Di sini kita sudah sampai di Artifact Registry. Tampilannya seperti ini. Wait. Oke, kalau tampilannya kalian belum ada, mungkin
belum di enable, jadi kalian enable dulu ya. Di enable aja nggak apa, di enter enable. Aku nggak bisa ngasih contoh fotonya, coba ya. Artifact registry enable picture. Ntar harusnya ada gambar ya di Google. Oh, nih ketemu. Jadi teman-teman pasti tampilannya gini. Kalian bisa tinggal enable aja. Aku lupa kenapa langsung muncul kayak gitu. Karena tadi kayaknya pas percobaan aku nyoba enable jadinya ya gagal. Pokoknya gini, tinggal di enable aja. Nanti hasilnya bakal kayak gini lah. Udah. Oke. Kalau udah, nih aku coba contoh doang. Kalau di Rapaso tadi kalau kita misal bikin artifact registry, yang pertama sini ada Docker, di sini ada region. Ayo, aku lupa. Hmm, 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 hmm. Nah, pokoknya di sini tuh dia perlu Docker ya buat naruh di artifact registry. Jadi makanya kita perlu nambahin sebenarnya. Oke, ini baik ya gitu lah. Oke. Oke. Nah, tahap ketiga atau tahap selanjutnya ya, kita bakal ngupload atau ngepost si image-nya, ini Docker image. Nah, aku bakal ngupload Docker image ini ke registry. Tapi sebelum kita upload Docker image-nya, biar nggak kebablasan juga, jadi kita bakal berhentiin si kontainer dulu. Gini, misal Docker PS ini kan masih berjalan. Nah, gimana cara berhentiinnya? Kalian bisa ketik aja Docker stop. Nah, stop terus edit kontainernya. Ini tinggal ini double klik, terus dipaste di sini, enter. Oke, itu tungguin aja buat memperhatikannya. Oke, ini udah berhasil. Kalau kita cek lagi Docker, ini biar lebih rapi, Docker PS. Nah, di sini udah mati ya. Cuman kalau kita coba Docker image, di sini ada extra U, di mana ini adalah in use. Kenapa kok in use? Karena kan tadi kita jalannya di background ya. Kalau mau lihat full itu tinggal PS min A. Nah, di situ masih jalan. Ini berarti kan masih bandel ya. Cara full ngilanginnya, berarti kalian bisa pakai Docker kill. Kalau salah kill ya. Terus copy, paste coba. Oke, salah. Berarti kita bisa pakai Docker. Nah, kita lihat tag dulu. Di sini pakai PS. Nah, nih, pakai rm min f. Jadi kita bakal hapus si containernya. Terus ini pakai force ya, biar benar-benar hapus. Sorry, kita paksa hapus maksudnya. Jadi kita paste. Oke, kalau ini ya berhasil terhapus. Terus kalau misal kita cek lagi docker ps min a, ini sudah hilang. Kalau docker ps juga hilang. Kalau kita cek image-nya, nah ini extra-nya udah nggak kepake. Oke, sampai sini sudah berhasil. Terus sekarang mulai upload ke artifact registry-nya. Cara komennya itu cukup pakai ini. Nggak ada ya. Oke, karena ada berarti kita coba aja. Berarti pakai Docker, terus wait, kita cari di sini ya. Ini tools, balik ke sini. Coba ya, aku lupa Docker comment tools artifact registry. Coba aku nggak lupa buat caranya. Nah dia karena ini si Gemini karena aku udah nyoba dia pakai PKGDev, kurang lebih sih sama aja ya, kurang lebih. Nah sini katanya pakai docker post terus nama image-nya, ini buat tag. Ini kalau misalkan nama image yang nama alamat registry. Oh baiklah, fully paid. Oke, berarti kita harus buat tagnya dulu ya. Coba kita buat tag dulu. Berarti kita bikin tag dulu bagi pin docker tag kayak ini. Docker tag terus namanya karena ini backend Docker, terus baru path-nya. Coba ya, coba dulu nih guys. Terus ini kita paste pen. Oh nggak bisa katanya. Yaudahlah, kita coba aja langsung hapus. Coba Docker push, enter. Ini nama image-nya, Docker push nama image-nya, terus kita enter. Nah di sini aku connect reviews lagi. Ini aku nggak tahu gimana cara solve-nya bagian sini. Teman-teman mungkin kalau berhasil
bagus. Kalau nggak berhasil kayak aku, tidak apa-apa. Ini aku sebenarnya udah nyari caranya gimana. Nah, di sini adalah tadi aku udah hampir nyerah juga buat nyarinya. Di sini kalian bisa pakai command ini. Jadi pakai command code build submit min tag save script tag terus langsung dimasukin. Jadi ini tuh nge-build terus sekaligus nge-push ke artifact registry. Jadi kita bakal ngikutin komen yang ada di sini. Oke, kita bakal cobain pakai yang punya kita sendiri. Ini nggak tahu ya berhasil atau enggak. Ini buat contekannya dulu. Aku bakal bikin kanan kiri kayak gini biar conteknya lebih gampang. Terus mungkin ini terlalu besar aku giniin. Oke. Pertama di sini adalah kita nih pakai keycloak. Terus kita build pakai s submit strip tag. Terus di sini kan dia pakai versi pkgdev ya. Coba coba kita pakai yang Docker, pakai yang ini. Kalau tadi aku nyobain itu berhasil, tapi kalau nggak tahu kalau sekarang berhasil atau enggak. Build submit min tag terus paste buat nama dari image-nya. Aduh, terus sama dengan titik buat output semuanya. Coba kita enter, apakah berhasil? Oke, upload. Apa yang enable project assistant output like to enable retry Google. Oh, yes, aku mau. Terus dia bakal jalanin code build-nya di project assistant test. Oke, berhasil. Oke, pokoknya dihitungin aja. Ini mungkin nggak aku berhentiin, jadi teman-teman bisa langsung tekan tombol arrow kanan buat nyempetin ya. Waduh, error kayaknya permission ini karena does not have permission this comment is core account property. Oke, oke jadi sampai sini akan ku stop dulu. Pokoknya aku cari softnya gimana sebisaku. Buat yang penting endingnya adalah kalian cari atau problem solving biar masuk ke registry nih, artifact registry. Oke, sampai sini aku pas dulu. Nanti kita ketemu kalau udah berhasil. Oke guys, gimana teman-teman? Apakah problem solving kalian udah berhasil buat mengambil artifact registry dengan bantuan Google Game ini dan AI lainnya? Oke, di sini aku udah berhasil ya buat nambahin walaupun sebenarnya nggak sesuai dengan yang ada di materi sebelumnya. Oke, mungkin akan aku bahas mulai dari kenapa sih Mas tadi pas kita bikin image tuh pakai GCR. Terus yang aku lakukan sebenarnya adalah ngubahin itu berubah menjadi versi yang PKG gitu ya. Oke, mungkin aku bakal nampilin yang notes ini aja. Kita fokus ke bagian sini. Ini, bagian sini ya. Nah, bagian sini. Nah, di sini sebenarnya cuma perbedaan dari teknologi aja. Kalau GCR itu tuh udah ngarah ke namanya Google Container Registry kalau nggak salah. Dan sekarang teknologi baru itu pakai pkg.dev. Jadi gini, location underscore docker pkg.dev. Dan itu format penamaan biar bisa masuk ke artifact registry. Nah, di mana di dalam-dalamnya itu yang pertama adalah lokasinya dulu. Di sini contohnya bisa pakai Asia South 2, jadi otomatis ini ke arahnya ke Jakarta. Jadi kita pakai registry atau penyimpanan yang ada di Jakarta, server Jakarta Google. Kalau ada aku jujur aja nggak tahu, tapi sesuai dengan yang pilihannya seperti itu. Habis itu di sini ada project ID. Nah, ini misal pakai proyek saya 13 atau Docker test, berarti otomatis yang warna kuning ini kita taruh di sini. Terus ada repo utamanya. Repo utama berarti nanti uh, ya wadah nih kayak ini, main repo. Terus ini baru di dalamnya adalah nama backendnya. Berarti otomatis kayak backend Docker. Atau adalah tag-nya, berarti pakai latest terus titik. Nah, ini adalah format penulisan buat yang baru-baru gitu. Nah, jujur aja kalau kalian nyoba tadi pakai push, pakai yang ini juga, itu bakal keblok juga. Kalau di aku sih di blok ya. Nggak tahu kenapa nggak bisa nge-push ke artifact registry. Mungkin kalau teman-teman udah berhasil berarti bagus karena berhasil. Kalau aku nggak jadi, kalau yang nggak jadi mungkin bisa ngikutin kayak aku juga nanti. Ini baru jelasin dulu yang bagian ini satu yang baru. Dan katanya kalau berdasarkan dari Gemini, otomatis dari uh, dalamnya Google ya, karena mesti dokumentasi taruh di Gemini juga. Sekarang udah mulai berpindah ke format yang pkg.dev. Yang GCR udah ditinggalin gitu.
nggak tahu juga nanti di tahun 2007 atau 2000 selanjutnya, karena ini sekarang 2026, itu tampilannya seperti ini. Sekarang Maret 2026, tampilannya segini. Mungkin kedepannya bisa langsung di convert gitu ya, tapi nggak tahu. Mungkin buat uh, yang menonton di 2027 atau selanjutnya bisa ngikutin pkk.dev ya, seperti itulah. Oke gitu ya. Terus apa sih yang tadi udah aku lakuin buat berhasil nampilin nih? Mungkin aku nampilin yang di bagian sini. Nah, sini pertama aku nge-docker push, tadi kan digagal ya, ganti gagal. Terus tadi ini aku coba pakai bantuan dari Gemini yang menghasilkan errornya seperti ini, dimana di sini disarankan atau disuruh yang upload itu bukan dari Dockernya tapi langsung dari Gcloud-nya. Jadi adalah di sini di reponya bakal diupload terus nanti bakal masuk ke artefak registry my repo. Jadi server Google bakal nge-docker build sama sekaligus nge-docker push-nya dengan bantuan Cloud Build API gitu. Nah, di sini tapi ada sebuah permasalahan, rupanya di sini permission denied. Katanya di sini formnya nggak authentication. Jujur nggak tahu kenapa nggak berhasil nge-push pakai gcr.io. Terus alhasil aku ubah pakai yang ini, yang pkg.dev nih, .dev. Tapi di sini aku baru ingat rupanya projectnya ini aku pakai Docker test, pakai project yang tadi aku buat percobaan. Nah, terus aku berhentiin dulu. Alhasil aku ganti pakai yang namanya asisten. Ini ada asisten diubah di sini. Tapi di sini uh, dia bakal jalanin gitu ya. Dia bakal jalanin per semuanya. Jadi mulai dari ngebuildnya, jadi already image ini sama aja kayak ngebuild terus ngepush. Nah di sini itu ngepush. Tapi di sini selalu error sampai berapa kali percobaan. Rupanya di sini ada repository my repo not found. Kenapa not found? Karena di image di sini kan uh, apa ya? Format penulisannya itu ada sebuah repositorinya. Sedangkan repositorinya belum gue buat. Oleh karena itu, aku baru ingat pas tadi aku cari, itu tuh perlu membuat sebuah repositori terlebih dahulu. Nah, jadi di sini. Jadi kita bakal buat repositori artifact registry. Nah, mungkin bukan yang ada di sini aja. Ya, jadi ini Gcloud, kita akses resource artifact repositorinya, terus buat ini teman-teman kalau misalnya ganti kayak tcc repo ataupun apapun, is okay, bebas. Terus di dalamnya ada repository formatnya Docker. Terus location-nya itu Asia Southwest, pada ini Jakarta. Mungkin bebas mau pakai yang US West. Ini cara dapatnya gimana? Kalian bisa cari aja di Gemini buat location Google Cloud atau di lokasi-lokasi gitu. Yang kemarin kita belajar di Google Computer Agent itu ada short S-nya gitu. Terus sama deskripsinya lah Docker repository. Ini buat description aja. Nah, kalau mau lihat repository ada apa aja, itulah ya. Nah, terus kalau udah berhasil buat nih sampai 6 kali, itu nggak gagal terus. Oleh karena itu aku bikin dulu nama repositorinya. Terus di sini berhasil nih, create request-nya berhasil nih. Request-nya berhasil repo. Terus baru aku upload lagi. Nah, ini ngupload sampai sini sukses berhasil. Di mana sampai di sini itu tuh udah berhasil ya. Berarti kalau kita buka di sini Docker, terus di dalamnya ada namanya backend Docker 7 menit yang lalu karena aku yakin 7 menit, oke. Terus di dalamnya adalah ini image-nya. Nah, dari artifact registry ini nanti baru kita bisa manfaatin yang ada di Cloud Run. Nah, coba ini aku balikin dulu biar nge-refresh. Terus aku bakal deploy container. Terus kita select. Nah, kita bakal milih yang ini. Ini backend Docker. Ini nggak bakal nampil kalau misal kalian belum masukin ke artifact registry ya. Jadi oleh karena itu maka kalian harus nampil artifact registry dulu. Terus dipilih, terus select. Nah, di sini ada region-nya. Region ini kita ngikutin region yang ada di yang kita buat sebelumnya. Karena di sini pakainya Asia Southwest 2, maka kita ngikutin yang ada di situ di Asia Southwest 2 Jakarta, tier pricing 2. Nah, terus ini kita pakai allow public access karena nanti API ini bakal kita
bisa akses kemana aja gitu ya. Jadi lengkap. Terus yang lainnya kita pakai ya, defaultnya aja, is oke. Sebenarnya ada counternya juga nih. Misal kalau nggak salah itu request timeout. Jadi nanti kalau udah 300 detik bakal berhenti ya kalau nggak connect. Terus tinggal di create saja. Jadi supaya tungguin aja sampai ini dan creating service, creating revision sama routing traffic. Di sini tinggal ditungguin aja nanti API-nya ini, nah API-nya ini, oke ini udah berhasil ya komplit. Terus URL yang buat API adalah ini. Kalian bisa klik aja buat ngetes apa. Voila, berhasil di sini. Hello World. Terus kita tambahin aja buat belakangnya kan namanya API versi 1 users. Apakah berhasil? Nah, jawabannya berhasil. Datanya tampil di sini. Otomatis ini adalah API kita. Nah, gimana kalau kita akses di VS Code-nya atau di Postman atau another ya buat API gitu lah, buat API. Ini aku paste, terus tinggal di send request saja. Berhasil. Kalau dia beres berhasil berarti di apa nih? Di di Postman berhasil. Nah, coba ya kita yang post terus di paste. Ini user misal John Doe Cloud Run gitu ya. Udah kelihatan nih nambahnya. Terus send request. Nah, username kedua berhasil. Terus kita kita buka di sini ya. Kita buka di sini di refresh. Oke, terus kita perbaiki tulisannya. Oke, ada dua data. Jadi mana yang cloud ini yang tadi kita tambah. Nah, berarti paket kita udah berhasil dan bisa digunakan. Nah, tadi perlu di garis bawahi di sini. Setiap kali ngehit, kalau pakai Cloud Run itu bakal uh, keambil biaya gitu ya, biaya. Tapi nggak apa-apa kan kalian dapat 5 juta atau 3 juta itu ya masih banyak. Tuh, jadi nggak perlu khawatir, nggak apa-apa. Karena ya yang penting kalian menggunakan dengan bijak lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, tadi kita udah ngehit berapa coba? Yang pertama kan hit sekali, terus ngehit di sini 2 kali, hit ke pos 3 kali, dan ngehit ke itu 4 kali gitu. Nah, itu masih 4 ya, jadi masih dikit lah. Tapi kalau misalnya kalian nyoba aplikasi yang eh, apa ya, aplikasi terus kalian lagi tes gitu ya, lagi ngetes ataupun pakai yang machine learning yang terus-terusan ngehit, nah itu perlu dibatasin. Nah, itu ya nanti itu silakan di backend-nya kalian pintar-pintar bikin backend misalnya kayak udah 10 hit di stop gitu ya, di stop atau kasih peringatan jadi nggak hit lagi. Nah, gitu ya. Jadi ada namanya middleware gitu. Oke, sampai sini backend-nya udah berhasil pakai Cloud Run. Terus kita mau masuk tahap selanjutnya, yaitu tahap terakhir, gimana caranya buat konekin ke frontend-nya gitu ya. Oke, ini mungkin ku close saja, terus yang ini ku close karena udah ada ya. Terus yang ini ku close aja close-nya, tapi ini jangan. Oke, ini bakal ku clear terlebih dahulu. Nah, kali hilang ya. Oke, di sini sebenarnya aku sudah nyiapin sebuah front end dengan Docker. Nah, di sini Docker ini pakai React. Eh, jadi nanti kan belakangnya adalah Vite sama Node.js ya. Jadi kalau misal kita buat VM di Command Engine, berarti kan kita harus nge-setup si VM-nya gitu ya. Sorry, yang setup VM-nya, jadi perlu download Node, baru download file dan sebagainya gitu ya. Kan repot ya. Oleh karena itu kita bakal manfaatin si Docker file-nya. Nah, sama halnya seperti yang udah kita lakuin sebelumnya. Ini aku ngambil dari tahun lalu sebenarnya. Kayak di sini aku minimize size, oke. Nah, di sini kalian bisa nge-fetch terlebih dahulu ya atau sorry, nge-git clone terlebih dahulu di sini. Aku bakal open with code di sini. Terus di sini aku bakal ya aku udah ke clone Docker pertemuan front end ya. Cuman di sini aku belum install, jadi aku bakal npm install dulu atau npm i. Nanti bakal download package-nya sesuai dengan ada packages-nya. Terus kita bakal membahas terlebih dahulu nih tentang React-nya ya, biar lebih eh, enak nanti pas kita ngubahnya. Yang pertama di sini ada utils. Nah, di utils ini adalah base URL-nya ini, di mana nanti fungsi base utils ini dipakai di bagian komponen. Nah, mungkin kalau kalian udah belajar Axios, ya kalian searching aja
Di sini tuh pakai base URL, di mana base URL itu dari utils, utils itu dari sini. Jadi nanti localhost 5000, terus di dalamnya API satu users gitu. Nah, ini ngirim data user sama email. Nah, pokoknya kalian samain juga yang di database sama yang ada di frontend ya. Jadi database server, backend, frontend itu harus sinkron biar nggak error gitu ya. Oke, sampai situ. Terus kita mau lihat gimana tampilannya kayak ini, misal npm rundev. Ini kalau rundev-nya kayaknya rasa apa dev ya? Kalau dev di sini, dev. Oke. Nah, ini tampilannya kurang lebih kayak gini. Cuma ini masih di lokal ya, masih belum di Docker. Oke, ini masih oke, masih alright, hasil. Nah, di sini error. Kenapa error? Karena kalau kita kalian inspect terus di konsol, di sini katanya ada di user list CS16. Di mana CS16 tuh ini CS16 where? Nah, user list CS16 di sini otomatis. Nah, di sini karena base URL-nya itu pakai yang localhost 5000. Nah, sedangkan kita nggak punya backend yang berjalan localhost 5000. Karena itu gagal kan. Nah, misal nih di backend ini kan dia berjalan di 5000. Berarti kita perlu jalanin yang ada di sini. Nanti npm rundev. Nah, dia bakal jalan di port 5000. Nah, kenapa sih kok tadi kita ubah 5000? Nah, karena si React-nya ini dia tuh berjalan di 3000, port 3000 nih mana nih ya? Yang tadi nih, yesterday. Nah, ini dia kan bisa di lokal 3000, sedangkan backend-nya tuh kalau 3000 juga nanti bakal bentrok. Kalau yang React mana, yang backend-nya mana. Oleh karena itu, yang backend-nya kita kalahin, jadi kita pindah ke 5000. Nah, terus yang front-nya kita kasih 3000, jadi biar nggak bentrok. Nah, jangan lupa di bagian backend-nya itu jangan itu juga ditaruh course. Ini bagian sini course. Ini bagian course. Biar si nanti kalau di deploy di Docker itu nggak error. Ini udah menjadi 45.000. Terus yang React-nya kita tinggal refresh saja. Oke, ini lagi nge-fetch I think. Oke, kita buka di sini. Aduh, hilang lagi. Oke, coba kita masuk lagi. Datanya hilang ya? Harusnya sih nggak hilang ya. Oke, masih ada. Nah, di sini muncul nih datanya. Oke, jadi si frontend ini udah berhasil mengambil data yang ada di backend karena kita udah jalanin si backend ini gitu. Nah, sebenarnya kan tadi kita udah upload di Cloudrun ya, yang di Cloudrun kan dengan nama URL-nya ini nih. Nah, URL-nya adalah yang ini. Nih, yang kan nggak usah di copy, nggak usah di copy nggak apa-apa. Kenapa nggak usah di copy? Karena kan di sini itu udah ada nih, sudah ada API versi 1 usersnya. Jadi kita cukup ganti base URL-nya aja di sini. Nah, kalau kita paste, terus ini otomatis otomatis langsung ke update ya harusnya. Nah, terus kalau kita refresh di sini, nah ini sebenarnya sama aja karena kan tadi udah deploy backend ya, jadi tidak ngaruh. Makanya udah hit 5 kali. Nah, itu ya. Jadi kita nih bakal lakuin hal sama yang ID backend tadi di Cloud Shell-nya. Terus nanti di bagian utils-nya kita ubah dengan yang ada di sini, base URL-nya. Gitu guys. Jadi ini close aja, ini udah nggak perlu ya. Terus yang ini juga nggak perlu, tadi kita close. Tapi kan tadi udah copy URL-nya, jadi kita simpan dulu di sini. Nah, ini adalah tampilanku. Sorry, ini adalah URL backend-ku. Oke, terus ini kalau aku refresh otomatis bakal hilang. Kalau hilang nggak bisa jalan. So, kita bakal nampilin, bakal ngebuild terus jalanin ya. ls. Oke, kita bakal mundur dulu satu. Nah, ls, sini ada backend 0.10. Nanti kita bikin berarti foldernya namanya frontend. Nah, strip 010 ya, biar sama.
Oke, berarti kita bakal nge-clone si teman-teman Docker frontend. Kita bakal copy yang ada di sini. Terus berarti tinggal paste aja. Nah, branch kelima ya, pertemuan kelima. Berarti 5 Docker, terus frontend atau FE. Di sini kita ganti namanya adalah frontend 101. Sorry, 10. Enter. Nah, ini samain aja nama foldernya kayak kayak punya kalian tadi, kalau name-nya berapa ya berapa gitu ya. Atau mau yang lain juga boleh. Terus ini kita ls lagi front end, terus kita masuk ke front end 10, terus kita ls lagi. Di sini ada docker file, otomatis berarti udah langsung bisa membuat image-nya. Berarti kita buat aja docker image, sorry pak, docker build minte, terus namanya apa, karena kan kita mau taruh di sini aja ya, di image docker sini aja, jadi kita nama image-nya bebas aja, berarti gini aja, docker frontend, nah terus jangan lupa tag-nya pakai latest titik. Nah yang ini tuh apa namanya, nggak, karena kita nggak taruh di artefak registry ya, jadi ya udah nggak usah muluk-muluk lah buat namanya, karena nanti kita bakal jalan di sini gitu guys. Jadi tinggal ditungguin aja build-nya sesuai dengan kecepatan internet sepertinya, tapi harus saya nggak juga sih karena ini pakai internet yang ada di GCP-nya. Tadi udah berapa menit tadi ya? Jadi mungkin kurang lebih bakal aku bikin timestamp juga deh, biar kalian kalau menonton langsung cepat gitu ya. Ini udah berapa menit? Wait, sudah 1 jam, gokil. Hmm, Oke, kita tunggu aja. Mungkin teman-teman bisa tekan tab-tab kanan ya. Cepet. Oke, berhasil. Tinggal oh, karena install ya. Cukup lama nih. Close ini udah pakai. Ya, ini masih. Ini kita lihat, ini kita close. Nah, udah. Ya, lama banget. Oke, oke. Salah pencet ya rupanya. Oke, ini udah berhasil ya. Mobilnya udah berhasil. Terus berarti tinggal docker images. Di sini ada dua, yang docker frontend sama latest. Berarti kita bakal jalanin yang front end. Berarti docker run. Terus kita min d min p. Ini boleh min d aja dihapus nggak apa-apa. Tapi kalau mau misal kalian ini dihapus ya, misal dihapus terus front yang mau dijalan berarti pakai min d. Karena min d kan buat jalan di background. Di min p kita pakai port 8080 karena ini adalah pakai preview 80. Terus kita bakal convert dia ke 3000 karena si yang tadi di VS Code juga pakai 3000 kan. Terus tinggal bagian sininya. Ntar aku penasaran dengan, kita cari ini deh, atau enggak aku udah run name container comment harus saya. Ini sintaknya pakai substrate name, containernya image name, ngx betul lah. Kira apa langsung aja gini. Aku penasaran biar asli kelihatannya. Oke, ini udah berhasil jalan. Kita cek dulu dulu. Ini kalau misalnya agak ngelag gini, wajar aja karena kan kita noring ya. Ini harus jalan, berarti kita tinggal jalin aja di sini. Keluar ya cap. Nah, masuk di sini kita login aja. Nah, di sini error ya. Kenapa error? Aduh, salah lupa. Salah salah.
Kenapa error? Karena kita belum ubah dan aku lupa nggak nambahin. Oke, berarti kita ls terlebih dahulu, terus kita bakal masuk ke src, terus selagi di sini ada utils, seperti kita tinggal enter. Yang pasti pakai localhost 5000, sedangkan nggak ada yang jalan di localhost alias di terminal ini. Jadi kita pakai nano utils.js tipe lah, kita nano utils. Nah, ini bakal kita ubah dulu dengan API atau API backend yang ini ya. Terus kita hapus, sayangnya ini nggak bisa terus hapus, jadi kita harus manual lagi ini. Terus Ctrl S, aku mau di save, aku pakai nomor ini. Terus berarti kita harus nge-build ulang nih, itu nge-build ulang. Berarti ini kalau bisa tekan apa saja atas build ini. Kalau ini aku pakai versi 2, versi 2 bisa nggak ya? Aduh, tidak bisa guys, rupanya harus beda nama. Karena aku pengen namanya itu, jadi kita harus ubah dulu. Kita cek dulu image, terus kita masih dipakai, berarti kita berhentiin dulu. Docker ps min a, terus docker rmf, terus containernya kita jalanin, udah berhasil. Terus docker image udah nggak dijalankan, udah tidak berhasil, tidak dijalankan, kita hapus pakai rm. rm id-nya ini salah apa ya guys, tadi lupa, pakai docker rmi. Oke, balikin atas, kita docker rmi, enter. Oke, berhasil dihapus. Kita cek dulu image, oke udah hilang. Terus kita bakal menghapus, tinggal pakai versi 1 ya, pakai versi 1. Aduh, apa nih, error compatible versi docker file. Oh salah, karena docker file nggak ada ya. Balik mundur, nah gini. Oke, kita tunggu lagi, tapi harusnya nggak lama karena kan udah tersimpan si apa nih namanya Node 18 Alpine-nya. Jadi dia langsung nge-copy dengan cepat. Terus ya yang paling lama ya download npm installnya gitu. Oke, jadi kita tunggu sampai selesai sambil aku nunggu dengerin lagu ya. Oke, sudah berhasil ya. Ini udah berhasil nge-build. Kita coba cek lagi docker images. Oke, udah berhasil docker F1-nya. Terus nextnya kita bakal jalanin pakai docker run min-p 80 3000. Terus mau apa yang dijalanin, pakai id yang ini kita paste, bam, sudah berjalan. Kita cek dulu pakai docker ps, berhasil dijalankan. Kita tinggal refresh saja di sini. Kenapa di refresh ya? Maksudnya harusnya sama ya. Oke, kalau sama kita buka lagi sini pakai prev 80. Oh, bisa berhasil. Oke, udah berhasil apa namanya, nge-fetch si backendnya. Oke, oke, itu saja untuk materinya. Kita bakal recap apa aja yang udah kita lakuin. Yang pertama tadi kita udah belajar tentang teori dari Docker itu sendiri. Mulai dari Docker desktop ya, yang versi lokal, terus ada Docker Hub, terus ada gimana caranya jalanin container. Jadi simpelnya Docker adalah teman kalian bisa jalanin service yang kalian buat itu langsung. Jadi tidak perlu nge-setup dulu kayak environment dan sebagainya. Jadi tinggal nge-run aja, terus ya udah API-nya ini bisa dipakai sama teman kalian gitu. Terus itu dia. Terus yang kedua tadi kita belajar gimana buat nge-build image bersama nge-run. Terus tadi kita udah belajar juga gimana caranya problem solving biar kita masuk ke artifact registry. Terus kalian bisa cari sendiri, kalau nemu caranya bagus silahkan bagi juga ke angkatan kalian biar kita saling belajar juga di angkatan biar generasi kita lebih maju lah, kurang lebih gitu ya guys. Terus tadi PK-nya udah berhasil belajar mengenai tentang Cloudrun. Terus kita udah mencoba deploy Cloudrun, ya kan? Cloudrun udah berhasil deploy. Habis itu kita udah berhasil bikin backend ya, backend secara hosting gitu pakai Cloudrun. Terus tadi front end-nya juga ini udah di-upload juga lewat Docker, sudah dijalanin.
Oke, karena ini udah berhasil ya, aku lupa. Kita bakal matiin dulu aja. Docker ps min a, docker rm min f, container, ini aku enter, mati. Docker image-nya aku biarin aja, yang penting udah mati. Terus aku oke. Nah, terus tadi frontend udah berhasil juga ya. Oke, jadi paling itu aja buat materi pertemuan kali ini, pertemuan kelima tentang Docker. Pertemuan ke depan itu belajar tentang Kubernetes sama microservice, kurang lebih, tapi itu nggak bakal ada prakteknya karena kami juga belum coba. Itu Kubernetes, nanti kita mungkin bahas tentang apa sih Kubernetes dan sebagainya, nanti kita bakal uh, cari tahu ya, apa itu Kubernetes, sama microservice, ya oke lah, microservice. Terus sama mau tambahan juga, sebenarnya di Docker ini buat kerja itu katanya angkatan 21, kalau angkatan ada 2, angkatan 21 katanya sangat bagus juga buat di perusahaan. Kenapa bagus ya? Make sense juga karena laptop kalian masing-masing mesti kalau beda, terus versinya juga beda-beda buat bikinnya, mungkin node modulsnya gitu. Dengan aja Docker, jadi pakai Docker Hub juga gitu, terus container. Jadi Docker Hub kata kalian full dapat image-nya bakal jalan di container. Nah, container ini nanti bakal jalan di laptop kalian gitu. Tanpa harus menginstal environment atau misalnya pip atau Python dan sebagainya, itu nggak perlu. Jadi langsung bisa jalankan dengan cepat. Itulah kenapa Docker itu sangat bagus juga ya buat di industri gitu guys. Oke, terus paling itu aja buat materi kali ini. Kalau ada yang bingung pertanyaan bisa taruh aja komentar di bawah. Karena ini bakal upload di YouTube. Terus nanti kalau ini kepanjangan karena tadi 1 jam lebih, nanti bakal ku cut aja atau ku potong jadi part 2 atau enggak nanti ku kasih timestamp ya. Ku kasih timestamp aja biar nanti kalian tinggal pilih aja mau nonton bagian mana karena kan panjang gitu ya. Gitu. Oke, paling itu aja. Jadi kalau ada yang pertanyaan silakan tanya ke statement kalian masing-masing atau bisa drop komentar di bawah. Gitu. Oke, mungkin itu aja dari aku. Semoga silakan dipraktekkan. Semoga dan juga semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.